Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bicarakan pertemuan ketiga untuk materi ini adalah memahami ideologi ketuhanan. Artinya bahwasanya konsep Tuhan ya atau bertuhan, bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Itu adalah konsep yang ideal, yang sepatutnya manusia ikuti konsepnya gitu. Nah, ini terkait dengan sila pertama itu ya pasti. Baik, kita mulai. Untuk topik ini ada 3 subtopik ya. 1, spiritualitas sebagai landasan berketuhanan. Oke, kita akan coba memahami arti kata spirit. Ya, spirit itu identik dengan jiwa, gitu ya. Jadi spiritualitas artinya sesuatu yang terkait dengan masalah jiwa. Sering-sering ya ada orang bilang dia sebagai konsultan spiritual. Ya, artinya terkait dengan masalah jiwa. Bagaimana jiwa itu kemudian bisa menjadi tenang gitu ya. Jadi semangat, intinya tidak loyo gitu. Ya, artinya sesuatu yang memang aspek kecerdasan emosi ya, misalnya itu kecerdasan emosi. Bahkan mungkin tidak hanya kecerdasan emosi, juga terkait dengan masalah kecerdasan spiritual. Orang-orang bilang gitu. Jadi emosi itu jiwa, spiritual itu kemudian ada berkonotasi kepada konsep-konsep keyakinan. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah kemudian kok masalah spiritualitas itu sebagai landasan berketuhanan? Ya, kemarin kita sudah bicarakan bahwa Tuhan itu kita imani. Kita beriman ya pada Tuhan. Nah, konsep beriman itu kemarin kan kita bicarakan berarti adanya suatu kepercayaan ataupun keyakinan pada yang gaib. Gitu. Jadi sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu itu, hal itu ya nyata atau terindera, maka tidak perlu diimani gitu ya. Nah, yang gaib ini berarti mengkaitkan sesuatu dengan hal yang tidak bisa diindra. Karena tidak bisa diindra, maka letaknya harus ada di jiwa. Ya, letaknya ada di jiwa. Misalnya bagaimana? Misalnya, ya contohnya bahwa Tuhan itu ya pemberi rezeki atau pengatur masalah rezeki. Loh, padahal kan kita itu untuk dapat rezeki ya harus kerja. Jadi tidak diatur Tuhan gitu kan. Itu kan yang kita bayangkan. Kan begitu. Yang seperti ini dalam konsep iman salah. Karena apa? Karena Tuhanlah yang ngatur rezeki. Ya. Nah, kalau seperti ini maka konsep iman pada Tuhan ya, itu letaknya bukan sesuatu yang sifatnya lahiriah. Ya. Yang nampak rezeki itu harus dengan kerja gitu kan. Nah, tidak bisa begitu. Maka landasan konsep iman ataupun Tuhan itu adalah pada jiwa, pada keyakinan gitu. Nah, terus hubungannya bagaimana? Kita lihat perjalanan hidup manusia. Ya. Perjalanan hidup manusia itu dia pasti dari kecil ya, jadi anak.
balita, katakan itu. Pada anak balita ya jiwanya masih jiwa anak-anak. Ya, kalau jiwa anak itu bagaimana? Dia kalau berbuat salah, ya, dia berbuat salah. Misalnya dia katakanlah ambil uang, ya, bahasa ambil uang itu ya. Maka tidak mungkin dihukum, tidak mungkin dipenjara, itu nggak mungkin. Uang baru 5 tahun ya ke bawah. Maka apa yang dilakukan? Ya dinasihati gitu. Kenapa kok begitu? Karena jiwanya ya belum bisa membedakan baik guru, itu belum bisa gitu ya. Nah, itu jiwa yang kemudian akan mempengaruhi otak, yang kemudian tidak mampu ya untuk berpikir baik guru tadi. Kemudian anak 5 tahun ini berkembang menjadi katakanlah umur 13 tahun ya, usia SMP. Sudah mulai bisa ya. Jadi terbentuk jiwa ya, jiwa remaja itu ya. Ini bisa dikenalkan baik buruk ya. Tapi dia belum dewasa, tetap tidak dewasa. Ya. Kenapa dewasa? Ya, anggap saja umurnya belum 17 tahun gitu ya. Sehingga kalau dia melakukan kejahatan masih di penjara anak-anak, atau malah mungkin ya dinasehati gitu dulu. Dan termasuk seperti itu belum bisa kerja gitu. Jadi karena apa? Jiwanya masih jiwa remaja. Jadi pada saat jiwa remaja maka ya belum bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, kalau dari sisi agama ya, waktu jiwa itu jiwanya anak-anak ya, masih balita ya, jiwa anak, maka dia tidak kena hukum wajib, katakanlah wajib sholat gitu. Tapi setelah dia kemudian dewasa, dia menjadi wajib sholat ya. Artinya masalah spiritual ya, yang identik dengan jiwa itu menjadi landasan ya, untuk mengenal Tuhan. Dan dianggap kalau sudah dewasa ya, dia sudah bisa mengenal Tuhan. Karena sudah dianggap bisa mengenal Tuhan ya, maka dia kena kewajiban agama. Jadi disinilah maka spiritual menjadi landasan untuk berketuhanan. Jadi juga orang sakit jiwa ya, itu tidak memiliki kewajiban. Oke, itu yang pertama terkait dengan masalah jiwa atau spiritual ya, sebagai landasan untuk berketuhanan. Kemudian yang kedua, alasan manusia memiliki spiritualitas. Ya, memang masalah spirit yang saya identikan dengan jiwa ini merupakan hal yang tumbuh ya, ataupun lahir bersama dengan adanya manusia itu. Jadi setiap manusia itu punya otak ya. Otak itu sejak bayi ya,
nanti akan tumbuh jadi sampai orang tua begitu. Yang makin lama makin sempurna gitu. Nah, pada saat bayi ya otak ada ya. Karena otak itu ada, maka dia anggap saja bayi baru lahir ya. Otaknya sudah ada dan dia mendapatkan ASI. Maka lidahnya ya pertama kali bisa ya mengecap ASI gitu. Entah rasanya seperti apa kita nggak tahu ya. Rasanya nggak tahu, tapi yang jelas dia sudah merasakan ASI gitu. Dan dia suka juga gitu ya. Artinya kalau diberi ASI ya, dia jadi tidak menangis ya. Itu udah pada bayi klasik gitu ya. Kalau kemudian dia sudah mulai besar ya, katakanlah 6 bulan gitu ya, maka harus diberi susunya ya. Ibunya itu mulai kerja, 6 bulan ibunya mulai kerja gitu kan. Maka ASINya perlu diganti juga dengan susu formula gitu ya. Gitu. Tapi awalnya dia tidak mau gitu. Mengapa kok bisa tidak mau? Ya, ini kan aneh ya, sama-sama diberi minum ya. Tapi kan beda gitu ya. Kalau ASI kan pakai puting. Kemudian plus rasa, plus kecapannya gimana gitu ya, nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kemudian pakai formula gitu ya, dia pakainya dot. Soal kecapannya bagaimana juga nggak tahu bayi itu. Intinya dia terhadap gantinya ini itu makanan dot ini dia tidak suka gitu ya. Kok bisa tidak suka? Ya kok bisa tidak suka? Ya yang menyebabkan tidak suka ataupun suka itu ini adalah jiwa. Ya, jiwa ini terbentuk ya berdasarkan ya kerja otak yang kompleks gitu ya, dimana otak itu ada memori ya yang menyimpan semua informasi ya, yang masuk melalui mulutnya, dikecap oleh lidahnya, yang didengar, yang dia hidu baunya ya, yang dia lihat dan seterusnya tersimpan di memori ya. Dan memorinya ASI ya, kalau di mulutnya itu dimasukin ASI, oh cocok dengan memorinya, maka suka. Tapi kalau memorinya itu ternyata susu formula ya, apa yang masuk itu susu formula, tidak cocok ya, tidak cocok dengan ASI ya, tidak sama dengan ASI, maka dia tidak suka. Nah, akhirnya dia mulai terjadi proses kerja yang kompleks gitu. Antara suka tidak suka ya, yang pertimbangannya didasarkan pada memori awalnya gitu ya. Nah, sehingga memori awal itu penting sekali untuk bisa kita bangun membentuk manusia seperti apa. Nah, kalau kemudian dia tidak suka, kemudian orang tuanya, katakanlah orang tuanya tidak menuruti ya, bayi itu tetap dipaksa misalnya gitu ya. Lama-lama bayi itu mau ya, mau formula maksudnya, tapi juga sama dengan mau ASI. Nah, pada saat seperti ini akan terbentuklah ya jiwa bayi yang bisa menerima gitu ya. Tapi kalau anak itu dimanja, bayi itu tadi dimanja, ya akhirnya hanya diberi ASI saja, ya jadi anak manja nantinya. Nah begitu. Jadi sebetulnya manusia itu di sini tadi, manusia memiliki spiritualitas itu ya karena memang hasil kerja otak jiwa itu. Jadi
spiritualitas yang dasarnya adalah jiwa. Jiwa itu terbentuk oleh karena kerja otak. Otak yang tidak sempurna, ya tidak terbentuk jiwa yang sempurna ya. Jiwanya jiwa tidak sempurna. Karena tidak sempurna ya manusia itu memiliki jiwa yang sakit ya. Misalnya gitu, anak idiot itu karena otaknya nggak sempurna ya jiwanya nggak sempurna, nggak bisa membedakan baik buruk, gerak sembarangan dan seterusnya gitu. Jadi manusia itu mesti memiliki spiritualitas. Nah, konsep yang di dalam jiwa ini nanti berkaitan dengan hati ya, terkait dengan masalah senang, susah gitu ya, suka, benci gitu. Kemudian terkait dengan merasa sesuai, melawan gitu ya. Ini alasan mengapa manusia itu memiliki spiritualitas. Nah, spiritualitas itu dasarnya adalah, jadi katakanlah jiwa itu adalah produk kompleks dari kerja otak gitu. Makanya kalau otak yang normal ya terbentuk jiwa yang normal. Artinya jiwa normal itu bukan jiwa yang baik buruk, bukan. Ini normal dalam artian fungsi kerjanya gitu. Tapi bisa terbentuk kalau di dalam proses pendidikan ya, yang baik ya akan terbentuk jiwa yang baik gitu. Nah, ini penting proses pendidikan atau pengajaran. Nah, pengajaran ini pertama kali dilakukan oleh orang tuanya. Termasuk apa yang diajarkan? Ya, keajaran terkait agama gitu ya. Jadi orang tua itu berpengaruh besar sekali. Makanya biasanya kalau orang tuanya Islam, anaknya Islam. Orang tuanya Hindu, ya anaknya Hindu. Itu sebetulnya yang terjadi seperti itu. Cuma dalam hal ini setelah dewasa ya harus belajar apakah betul yang dibawa orang tua saya itu terkait agama seperti itu tuh benar. Nah, gitu tetap harus belajar. Baik. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya manusia ya itu memiliki spiritualitas. Artinya satu konsep ya yang terkait dengan jiwa. Yang kemudian arti kata spiritual ini juga terkait dengan aspek-aspek agama. Tapi tetap pengenalannya dari orang tua gitu. Oke, kemudian yang ketiga kita membicarakan konsep ketuhanan ya, bagaimana Tuhan itu ya dibangun. Nah, ini dari perspektif psikologi. Artinya dari perspektif jiwa tadi. Nah, kalau ini jelas sekali ya bahwasanya orang untuk bisa bertuhan itu aspeknya adalah tanam yang tertanam ini ya, tertanam di jiwa. Jadi kalau ini manusia gitu ya, maka jiwa itu ada di dalam dadanya ini gitu. Tertanam di dalam jiwa. Konsep Tuhan itu tertanam di dalam jiwa. Dan itu yang ngajari pertama kali adalah orang tuanya gitu. Dari konsep sosiologi ya, dalam konsep sosiologi kita mengenal adanya istilah tradisi, budaya ya, dan lain-lain istilahnya, kultur, nah, misalnya gitu. Dalam kultur tertentu terhadap ya satu lingkungan, maka di sana ada hal-hal zaman dulu itu ya yang
dianggap dianggap apa ya, angker, nah gitu ya, ada penunggu, nah gitu, dan lain sebagainya gitu ya, hal yang sifatnya gaib, nah begitu. Nah sebetulnya kalau konsep-konsep sosiologis ini sebetulnya tidak dikaitkan dengan masalah Tuhan ya, tapi pada katakanlah mungkin di kelompok Hindu Buddha itu ada yang menyebutkan itu sebagai suatu dewa itu ya gitu. Tapi berbeda-beda akan pendapat seperti itu, terserah. Tapi intinya konsep tradisi ada hal-hal yang sifatnya secara sosiologis masyarakat itu mempercayai adanya sesuatu yang gaib. Yang gaib itu apakah kemudian Tuhan ataukah jin gitu ya. Nah itu manusia harus mempelajari ya, supaya dia tidak terkecoh oleh jin ya, yang menganggap diri, yang mengaku-aku dirinya sebagai Tuhan. Itu ini jelas tidak benar gitu. Nah ini konsep ketuhanan dari perspektif sosiologis. Tapi untuk konsep sosiologis dari ketuhanan ini yang harus diperhatikan. Dari konsep filosofis ya, yang paling sebenarnya sangat logis ini ya adalah bahwasanya semua yang ada ya pasti ada yang mencipta. Nah gitu. Mobil ada, maka manusia yang membuat, mencipta. Bumi ada, maka Tuhan yang membuat. Nah ini konsep filosofis. Jadi dengan mengatakan apa yang ada pasti ada yang membuat. Oke. Dari konsep teologi jelas. Dari konsep teologi jelas sekali bahwasanya Tuhan ya, itu yang membuat langit dan bumi. Begitu. Jelas sekali siapa yang bisa membuat langit dan bumi gitu ya. Jadi adanya sesuatu yang zatnya zat yang maha kuasa gitu. Baik, ini gambaran konsep di kuliah yang ketiga ini. Untuk selanjutnya hal-hal yang terkait dengan ini nanti bisa dicari di sumber pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.